Selamat datang pada pertemuan ke-12 mata kuliah Statistik dan Probabilistik 1 untuk program studi BAID yaitu Blockchain, Artificial Intelligence, dan Data. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas topik data mining asosiasi. Topik ini sangat penting karena membantu kita menemukan pola hubungan antar data yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Dalam dunia nyata, teknik asosiasi banyak digunakan untuk memahami kebiasaan pengguna, pola pembelian, rekomendasi produk, analisis transaksi, hingga pengambilan keputusan berbasis data. Melalui materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar asosiasi, mengenali bagaimana aturan asosiasi dibentuk, serta mengetahui manfaatnya dalam proses analisis data. Mari kita mulai pembahasan dengan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan data mining dan bagaimana asosiasi digunakan di dalamnya. Pada slide ini, kita melihat tujuan pembelajaran yang menjadi arah utama dalam perkuliahan statistik dan probabilistik 1. Pertama, mahasiswa diharapkan memahami konsep dasar statistik dan probabilitas, termasuk jenis data serta perannya dalam analisis. Kedua, mahasiswa mampu mengaplikasikan teknik pengolahan data, mulai dari pembersihan, transformasi, hingga visualisasi data. Ketiga, mahasiswa dapat menganalisis distribusi probabilitas, baik yang bersifat diskrit maupun kontinu, serta memahami penggunaannya dalam berbagai kasus. Keempat, mahasiswa mampu menggunakan metode inferensi statistik, seperti pendugaan parameter dan uji hipotesis, untuk mendukung pengambilan keputusan. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat menerapkan software analisis seperti Python dan Excel, serta menyusun laporan statistik secara sistematis, profesional, dan mudah dipahami. Dalam perkuliahan ini, metode pengajaran dirancang agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam konteks nyata. Pertama, pembelajaran dilakukan melalui kuliah online yang interaktif, dengan materi yang terstruktur pada setiap pertemuan. Melalui metode ini, mahasiswa dapat mengikuti penjelasan konsep secara sistematis dan fleksibel. Kedua, terdapat diskusi kelompok yang mendorong kolaborasi antar mahasiswa dalam membahas topik serta memecahkan masalah bersama. Ketiga, mahasiswa akan diberikan studi kasus yang relevan dengan industri digital, fintech, dan e-commerce di Indonesia, sehingga materi lebih dekat dengan kebutuhan dunia kerja. Terakhir, mahasiswa juga akan melakukan presentasi untuk menyampaikan hasil analisis dan proyek secara profesional di hadapan kelas. Dengan kombinasi metode ini, proses belajar menjadi lebih aktif, aplikatif, dan bermakna. Pada slide ini kita melihat deskripsi umum dari mata kuliah Statistik dan Probabilistik 1. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman dasar mengenai konsep statistik dan teori probabilitas, serta bagaimana keduanya diterapkan dalam berbagai bidang ilmu, khususnya data science dan industri berbasis artificial intelligence. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar statistik, jenis-jenis data, distribusi probabilitas, serta teknik analisis data. Selain itu, mahasiswa juga akan memahami metode pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data agar informasi yang diperoleh dapat digunakan secara tepat. Materi ini juga mencakup pemodelan probabilistik dan visualisasi data yang efektif. Pada akhirnya, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan pendekatan statistik untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara lebih objektif dan profesional. Pada slide ini, kita membahas komponen evaluasi dan penilaian dalam mata kuliah Statistik dan Probabilistik 1. Penilaian dirancang untuk mengukur pemahaman mahasiswa secara menyeluruh, baik dari aspek keaktifan tugas maupun ujian. Komponen pertama adalah kehadiran dan partisipasi sebesar 10%. Mahasiswa diharapkan aktif mengikuti setiap sesi perkuliahan dan terlibat dalam diskusi. Komponen kedua adalah tugas individu dan kelompok sebesar 30%, yang mencakup penyelesaian tugas analisis data serta studi kasus. Selanjutnya, ujian tengah semester memiliki bobot 20% untuk mengevaluasi pemahaman materi pada paruh pertama perkuliahan. Komponen terakhir adalah ujian akhir semester sebesar 40% sebagai evaluasi komprehensif terhadap seluruh materi. Dengan sistem ini, mahasiswa dinilai tidak hanya dari hasil akhir, tetapi juga dari proses belajar. Pada slide ini kita melihat gambaran silabus mata kuliah yang disusun dalam 16 pertemuan. Pada pertemuan pertama hingga ketiga, mahasiswa akan mempelajari pengenalan data mining serta pre-processing data tahap 1 dan 2. Selanjutnya, pertemuan keempat dan kelima membahas exploratory data analysis atau EDA, yaitu proses memahami karakteristik data melalui eksplorasi dan visualisasi. Pada pertemuan ke-6 dan ke-7, materi berfokus pada clustering seperti K-means dan hierarchical clustering. Pertemuan ke-8 digunakan untuk ujian tengah semester. Setelah itu, pertemuan ke-9 hingga ke-12 membahas classification, regresi, dan asosiasi. Bagian inilah yang menjadi fokus pembelajaran kita saat ini. Terakhir, pertemuan ke-13 hingga ke-16 mencakup evaluasi model, penyajian hasil, proyek akhir, dan ujian akhir semester.
Slide ini menampilkan peta pertemuan bagian pertama, yaitu alur pembelajaran dari pertemuan pertama hingga kelima. Pada pertemuan pertama, mahasiswa diperkenalkan pada konsep dasar data mining, mulai dari tujuan, peran dalam pengambilan keputusan, hingga algoritma utama yang digunakan. Selanjutnya, pada pertemuan kedua, pembahasan berfokus pada pre-processing data tahap pertama, yaitu proses pengumpulan, pembersihan data, serta penanganan data hilang dan outlier. Pada pertemuan ketiga, mahasiswa mempelajari pre-processing data tahap kedua, seperti normalisasi, diskritisasi, dan reduksi dimensi. Kemudian, pertemuan keempat membahas exploratory data analysis atau EDA, khususnya teknik visualisasi seperti grafik, plot, dan histogram. Terakhir, pertemuan kelima melanjutkan EDA untuk menemukan korelasi dan pola dalam data. Pada slide ini kita melihat peta pertemuan untuk materi clustering dan ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-6, mahasiswa mempelajari clustering 1, yaitu konsep dasar pengelompokan data dan penerapan metode K-means. Melalui materi ini, mahasiswa memahami bagaimana data dapat dikelompokkan berdasarkan kemiripan karakteristik tanpa menggunakan label kelas. Selanjutnya, pada pertemuan ke-7, pembahasan berlanjut ke clustering 2, khususnya hierarchical clustering, baik dengan pendekatan aglomeratif maupun memecah belah. Mahasiswa juga diperkenalkan pada cara mengevaluasi hasil clustering menggunakan elbow method dan silhouette score. Kemudian, pertemuan ke-8 menjadi titik evaluasi tengah semester melalui UTS. Pada tahap ini, mahasiswa perlu memastikan bahwa materi preprocessing, EDA, dan clustering telah dipahami dengan baik sebagai dasar untuk materi berikutnya. Slide ini menampilkan peta pertemuan bagian kedua, yaitu materi yang dipelajari setelah ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9, mahasiswa mulai mempelajari classification 1, yang membahas konsep dasar klasifikasi serta algoritma naive Bayes. Materi ini penting untuk memahami bagaimana data dapat dikelompokkan ke dalam kategori tertentu berdasarkan pola yang tersedia. Selanjutnya, pada pertemuan ke-10, pembahasan dilanjutkan dengan classification 2, yaitu algoritma decision tree. Pada pertemuan ke-11, mahasiswa mempelajari regresi, khususnya konsep regresi dan regresi linear untuk memahami hubungan antar variabel. Kemudian, pertemuan ke-12 menjadi fokus materi kita saat ini, yaitu asosiasi dengan metode a priori dan identifikasi pola hubungan dalam data. Pertemuan ke-13 hingga ke-16 digunakan untuk evaluasi model, penyajian hasil, proyek akhir, dan UAS. Pada bagian ini, kita mulai masuk ke inti materi, yaitu asosiasi dalam data mining. Dalam data science, asosiasi adalah teknik yang digunakan untuk menemukan pola keterkaitan antar item, antar perilaku, atau antar kejadian yang sering muncul secara bersamaan. Berbeda dengan regresi yang biasanya berfokus pada seberapa besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Asosiasi lebih menekankan pada kombinasi apa saja yang sering terjadi bersama. Contoh paling sederhana dapat kita temukan dalam transaksi belanja. Misalnya, pelanggan yang membeli produk A ternyata sering juga membeli produk B. Pola seperti ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membuat rekomendasi produk, menyusun strategi promosi, mengatur tata letak barang, atau memahami kebiasaan konsumen. Jadi asosiasi membantu kita membaca hubungan tersembunyi dalam kumpulan data